Dapat rezeki nomplok adalah impian dari semua orang. Kan mantap loh ya jika tiba-tiba kita nemu uang yang cukup untuk modal usaha yang selama ini kita impikan. Dan kalau ada lebih-lebihnya bisa juga untuk modal kawin ya kan. Atau buat beli ramen Ichiraku yang masak keren jaga dagingnya daging titan kolosal dimasak pakai pernafasan api Kimetsu no Yaiba dan dicampur jadi Sukuna. Anjim lah. Di film yang akan kita bahas ini pemeran utama bukan cuma dapat rezeki nomplok, tapi juga dapat cewek montok. Ya, film ini berjudul Intimate Enemies. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa mungkin artinya musuh gancet. Film diawali dengan karakter utama bernama Gino, seorang pegawai magang yang menganggap hidupnya hanya diperbudak oleh orang-orang tolil. Ia dan teman-temannya ditugaskan untuk memata-matai seorang CEO korup yang mencoba mengamankan uang korupsinya. Ketika mobil pembawa uang CEO korup tersebut keluar, para mata-mata ini mulai mengikuti mereka, namun teman-teman Gino dihadang oleh anak buah si CEO. Atasan Gino bernama Inso dan sobat karibnya yang bernama Changjon gagal mengikuti mobil tersebut. Karena hal tersebut, Gino yang lagi asik rebahan di motornya pun harus menghandle tugas ini. Beberapa saat kemudian mobil pengangkut uang korup tersebut mengalami kecelakaan. Akibat dari kecelakaan, seorang cewek semeluai ajib banget bernama Nami yang merupakan tukang derek mobil ditugaskan bosnya untuk menderek mobil tersebut. Di dalam mobil, Nami menemukan koper yang berisi banyak uang. Tanpa berpikir panjang, Nami segera menderek mobil ke tempat pembuangan mobil rongsok yang di sana dijaga oleh imigran gelap si Yakubo dan istrinya bernama Jungsuk. Nami menunggu malam tiba untuk menjalankan aksinya, mengambil uang tadi secara diam-diam. Begitupun juga dengan Gino yang ternyata berencana mengkhianati teman-temannya dengan cara mengambil uang kotor tersebut. Di sisi lain, Yakubo yang tak sengaja menggeledah mobil, ia juga melihat uang di sana. Hal ini membuat ia sangat senang, membayangkan hidupnya akan berubah. Mereka bertiga pun bertemu dan segera mengamankan uang tersebut. Ditambah istri Yakubo si Jungsuk juga terlibat dalam aksi ini. Koper berjumlah 4 itu pun dibagi rata. Yakubo dan istrinya berniat segera meninggalkan Korea, sedangkan Gino dan Nami secara terpaksa harus bekerja sama untuk mengamankan uang milik mereka masing-masing. Di sisi lain, para pesuruh CEO mencari jejak pengiriman uang korup yang gagal. Mereka menggeledah pembuangan mobil dan tak menemukan sepeser uang pun di sana. Inso dan Changjok yang sudah terpergok sebagai mata-mata diancam agar juga ikut bertanggung jawab mengenai hal ini. Jika tidak, karir mereka bisa dikekdutkan oleh si CEO yang memiliki banyak kekuasaan di mana-mana. Nami dan Gino berniat menyembunyikan uang kotor tadi. Di perjalanan mereka menuju rumah Nami, mereka sakne dadakan. Gino menggoda Nami dan membayangkan bercocok tanaman benih sawi. Bayangan Gino ternyata benar-benar terkabul. Sesampainya di rumah Nami, mereka segera melakukan hal tersebut. Nami bilang singkong Gino ukurannya sih sangat cocok dan sangat pas. Ia ketagihan dan ingin main lagi. Sungguh mengemperkan. Di sisi lain, Inso dimarahi oleh bosnya karena tugasnya yang gagal untuk memata-matai si CEO korup. Karena power CEO sangat kuat di kalangan pebisnis, Inso disuruh bosnya untuk meminta maaf ke CEO dan membantunya dalam masalah ini agar perusahaan mereka tidak terkena dampaknya. Inso juga disuruh untuk menghapus semua bukti-bukti yang sudah sedari lama ia kumpulkan tentang kekorupan si CEO. Di tempat lain, agar aman, Jungsuk ditemani oleh Nami memilih mengamankan uangnya ke salah satu gangster setempat yang diketuai oleh Mbuki Kim. 이런 야쿠부하고 상관없어. Tapi kini para pesuruh CEO yang dikepalai oleh sekretaris utama dan Inso menemukan rekaman CCTV yang menayangkan bahwa si Yakubu adalah pelaku pencuri uang mereka. Gino yang bermuka dua dan masih bekerja bersama Inso segera menghubungi Nami dan menyuruhnya untuk menunda penerbangan Yakubu dan istrinya yang akan dilakukan. Karena hal ini dapat membuat Yakubu tertangkap melalui trek penerbangannya. Yakubu pun ditemani oleh Gino mengambil langkah selanjutnya dengan cara memalsukan data pribadinya dan menyuruh kepala gangster Mbuki Kim untuk membantunya. Namun karena Mbuki Kim memeras mereka, Yakubu dan Gino sedikit melawan dan terjadilah perkelahian. Gino kabur dengan menyebarkan uangnya, sedang Yakubu kabur dengan cara meloncat dari jendela. Karena kekacauan yang mereka timbulkan, polisi yang tak sengaja lewat menangkap Yakubu atas terduga perilaku yang tak menyenangkan di muka umum.
Sehabis mendampingi Yakubu di tempat polisi, Nami dan Jino yang kini mulai kasmaran weleh-weleh segera memesan kamar hotel untuk tempat melakukan bercocok tanaman semongko terong melon sampai pagi hari. 이번 처음이에요? Keesokan harinya, Yakubu yang berada di kantor polisi ditemui oleh Inso yang membelekoto dan mengancamnya agar segera menunjukkan lokasi koper yang ia sembunyikan. Jino yang melihat temannya dibelekoto oleh Inso jadi merasa bimbang, mau bantu takut kedoknya terbongkar. Singkat cerita, akhirnya Yakubu menunjukkan salah satu lokasi penyimpanan uang tersebut. Namun karena Yakubu dipaksa memberitahu lokasi yang lainnya, terjadilah baku hantam yang kemudian menyebabkan kepala Yakubu tanpa sengaja tertutup tangan traktor. Di sini si Inso juga mendapat informasi bahwa Yakubu bekerja sama dengan si Nami. Atas kejadian tersebut, Jino segera menghubungi Nami untuk tidak pulang dan segera meninggalkan uangnya karena kini Nami dalam keadaan terancam. Hal ini malah dihiraukan oleh Nami. Nami bergegas pulang untuk mengamankan uangnya dan tak diduga-duga di sana ada Changjon yang sedari lama sudah bersembunyi dan mengintai Nami. Di sana pun terjadilah sebuah perkelahian yang dimenangkan oleh Nami dengan cara menendang kantung Changjon sampai meletup. Sehabis kejadian tersebut, Nami pergi ke rumah sakit tempat Yakubu dirawat untuk menjenguknya. Jino yang memperhitungkan atau memperkirakan bahwa banyak kemungkinan rencana mereka semua akan terbongkar, ia dengan cerdiknya memberikan salinan bukti-bukti kejahatan CEO ke Nami berupa sebuah flash disk, yang padahal seharusnya flash disk yang berisi berkas-berkas tersebut sudah dihapus oleh Inso. Singkat cerita, karena kini hidup mereka semakin semrawut ditambah banyak masalah yang semakin membesar, Jino dan Nami memutuskan untuk membeli sebuah supercar saja. Dan sebagai alat bela diri jika terjadi sesuatu, mereka berdua juga memutuskan untuk membeli senjata api. Di tengah perjalanan pulang, lagi-lagi mereka sakne dadakan dan cocok tanam. Suatu hari ketika Jino menghibur Yakubu, hal ini dilihat oleh Inso dan timbullah kecurigaan di benaknya. Inso pun memancing Yakubu untuk membuka kedok dari si Jino dan Yakubu pun keceplosan. Jino berada dalam masalah. Yes, 너랑 best friend. Di dalam mobil, Inso dan Changjon segera menginterogasi Jino dengan halus. Tapi di dalam benak Jino, ia merancang rencana agar dapat kabur dari mereka berdua. Rencananya ia jalankan. Namun harus tergagalkan oleh polisi yang bertepatan lewat di sana. Di sisi lain, Yakubu yang sudah keceplosan tadi ditinggal oleh sekretaris CEO di sebuah bandara. Di waktu yang bersamaan kini Jino telah menjadi tawanan. Nami yang mendengar suara Jino yang dipaksa memberitahu lokasi koper membuat Nami segera bergegas mengamankan uangnya dan menghindar dari kejaran Changjon yang terus menguntitnya. Beberapa hari kemudian si Yakubu telah ditinggal sendirian dan menjadi juru kunci bandara selama 2 hari. Istrinya pun yang mendengar berita tersebut segera menolongnya dan kembali ke kota. Istrinya yang sudah lama gak bisa nahan rindu, ia mengadu congor dan melakukan cocok tanam meskipun si Yakubu ini dalam keadaan lemah. Dan cocok tanamnya di depan Nami lagi. Kasihan si Nami, pengen. Di samping bercocok tanaman, pihak Inso mengirimi video Jino dalam keadaan bonyok-bonyok. Yang di sana Jino malah berpesan meminta agar Nami bisa melakukan cocok tanam lagi bersamanya meskipun jika mereka telah kehilangan uang yang menjadi alasan mereka bertemu. Nami pun bimbang antara harus mengembalikan uangnya atau kehilangan Jino cinta sepercocok tanamannya. Hal menarik terjadi. Meskipun selalu mempelekoto si Jino di waktu ia bekerja, si Changjon ini di luar waktu bekerja selalu perhatian kepada Jino. Mengesampingkan hal tersebut, Nami yang masih galau menatap langit malam tak berbintang. Ia tak sengaja menemukan flash disk yang diberikan Jino minggu kemarin. Ia pun membukanya dan melihat banyak bukti kejahatan dari si CEO. Nami pun segera mengirimkan salah satu file tersebut ke Inso untuk mengancamnya agar Jino bisa dibebaskan dari pemelekotoan. Selanjutnya Nami pun datang menjemput Jino. Di sana mereka berdua tak menerima negosiasi yang ditawarkan oleh si CEO. Sang CEO pun marah-marah dan mengolok-olok semua anak buahnya yang sangat tidak becus mengatasi masalah sepele ini.
Nami dan Jino pun kini sudah bebas dan merdeka dalam melakukan bercocok tanaman. Beberapa hari kemudian, Jino, Nami, Jongsun, dan Yakubu berkumpul untuk merancang strategi apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Sampai pada akhirnya mereka memutuskan untuk bekerja sama dengan Embuki Kim untuk melakukan rencana pembalas dendaman atas terpelekodonya Yakubu dan Jino. Inso dan sekretarisnya keesokan harinya datang untuk bernegosiasi dan menyuruh si Nami mengembalikan flash disk penuh bukti-bukti kekorupan si CEO dan digantikan dengan uang sekoper. Hal tak terduga terjadi. Tanpa basa-basi, Jungsuk membacok Inso sampai kongit. Dan Nami juga membacok sekretaris CEO sampai kongit juga. Barbar sekali, sungguh tak terduga. Tersisalah si Changjon yang kini hidupnya berada dalam tangan Jino. Namun atas perilakunya selama ini kepada Jino, Changjon dimaafkan. Tragedi pembunuhan tersebut dialih-isukan dan dirancang seolah-olah Embuki Kim lah pelakunya. Dan berita ini menjadi viral di media massa. Selanjutnya, karena Jino tidak mau berurusan dengan orang yang memiliki power besar, Jino pun langsung mengembalikan flash disk tadi langsung ke CEO. Namun si CEO malah mengolok-oloknya dan menyebabkan si Nami marah. Ia segera menodongkan pistol ke arah si CEO dan segera menarik pelatuknya. Untungnya peluru pistol telah habis, meskipun si CEO udah bergetaran dan sedikit cepirit. Dan film pun berakhir dengan Jino, Nami, Yakubu, Jungsuk, dan Changjon yang berpesta di sebuah kapal kecil. Mereka pun kini menjalani hidup penuh dengan kebahagiaan. Tidak lupa kini Jino dan Nami bebas melakukan percocok tanaman. Film pun selesai. Terima kasih guys telah menonton dan menontonlah untuk mendapat terima kasih. Sesok meneh. Bye.